kesengat lebah production. Ini sebenarnya momen lucu sih guys. Jadi saya pas syuting saya sempat kesengat lebah di mata saya. Disengat lebah. Halo sobat Let's Move. Kali ini kita ada di acara podcast Letris, di mana yaitu dari Letris Movie ingin memberikan sebuah sharing session bersama dengan Production Willoughby. Nah, sebelum kita masuk ke sharing session, kita coba pengenalan dulu nih, walaupun mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu kali ya dia ini siapa. Nah, kita tanya-tanya dulu nih, pengenalan dulu. Saya Desya Kristi dari Willoughby Production sebagai director. Halo, saya Kaira Fanya dari Willoughby Production. Saya sebagai editor. Halo semuanya, saya Farizia Alika sebagai talent. Oke. Nah, ini kan Production Willoughby nih. Kita coba ulas lagi kali ya, dia itu mereka ini tuh dari film apa nih gitu. Coba film kamu kemarin tentang apa dan inspirasi dari mana? Ya, jadi film kami yang berjudul Semoga Aku Dirayakan, kita dapat inspirasi dari kehidupan sehari-hari kita yang lumayan relate juga sama dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Oh gitu. Terus kenapa sih kalian pengen membawakan tema ini? Karena kalau misalnya dilihat di kehidupan sehari-hari gitu ya, kita ngambil tema yang kira-kira bisa relate sama kehidupan gitu. Jadi kayak yang sering dialamin sama orang-orang. Jadi gimana kalau misalnya dibikin jadi film yang bisa menginspirasi juga gitu. Oke. Berarti temanya mirip-mirip Broken Home gitu nggak sih? Iya, temanya mirip-mirip Broken Home sama mungkin tentang kayak anak sulung gitu ya. Gimana sih kalau jadi anak sulung yang kayak kan biasanya kalau kita tahu anak sulung tuh selalu mikul beban sendiri gitu. Jadi kita bikin film ini gimana point of view dari si anak sulungnya gitu. Jadi hal yang menarik dari segi Broken Home ini yang membuat film ini menarik, selain itu ada lagi nggak? Yang bikin menarik mungkin dari alurnya juga yang mungkin nanti nggak ketebak. Terus dari produksi film kita gitu, dari mungkin kan Ya, karena kita juga di sini tuh pakai lagu-lagu yang lumayan trending itu ya. Ya, lagi hits Di- ya. Iya, dan filmnya. Jadi kalian tuh nggak bakalan bosen kayak pas lagi nonton, oh aku tahu nih lagu ini gitu. Terus juga selain dari sisi produksinya, karena film kita tuh cukup relate juga ya di kalangan anak-anak seumuran kayak kita. Apalagi ada bubuk-bubuk love story-nya juga gitu. Kemarin kan udah sempet tayang kan, acara Letris Movie-nya. Saya lihat-lihat tuh emang dari film kalian tuh bener-bener apa ya, banyak yang nangis. Dan hasil dokumentasinya juga pada basah matanya, kerudungnya gitu. Makanya kan saya lihat juga kayaknya oh ini mah dari karena relate itu tadi. Terus apa ya? Kalau misalnya saya ulik nih, menurut kalian apa yang ngebuat ini penonton bisa pada nangis tuh? karena dari awal tujuan kita bikin filmnya ini, apalagi terutama di endingnya, itu emang tujuannya untuk kan seperti biasanya tuh film-film happy ending gitu ya. Kita mau bikin sesuatu yang beda gitu. Gimana kalau kita bikin sesuatu yang emosional? Jadi ada alur yang kalau misalnya kalian udah pada nonton yang bikin jadi terharu gitu, yang menyentuh hati gitu. Jadi ya itu emang tujuan kita sih, biar sedih gitu. Nah, terus ceritain dong proses waktu syutingnya nih. Kan kemarin kan udah penayangan, udah penjualan tiket juga, bahkan masuk kategori penjualan film kedua yang paling laris kan. Berarti kan hasil bagus nih. Pastikan kita kalau ngerjain sesuatu kan ada lika-likunya dong, ya kan.
mau dong ceritain proses pahit manisnya tuh, dari manisnya dulu dah, dari ini dulu. Kalau namanya proses syuting pasti ada pahit manisnya. Cuma kalau untuk manis-manisnya dari proses syuting itu kita jadi tahu, oh ternyata begini seru-seruannya. Kita jadi tahu saling kenal sama satu sama lain. Kita jadi tambah kenal, tambah deket. Kita jadi lebih sering, karena lebih sering ketemu ya. Kita jadi gimana ya, bisa bisa paham gitu karakter orang-orang. Terus kita jadi bisa have fun sama-sama kalau ada waktu luang, atau pas syuting tuh nggak selalu eh, tegang gitu, atau kayak ada problem kayak gitu tuh nggak selalu kayak gitu, karena kita pasti ada yang namanya bercanda-bercanda lah selama syuting. Mungkin kita ada salah-salah kayak gitu, itu tuh bakal jadi jokes juga nantinya. Ada yang nambahin nggak? Nggak. Jadi kangen nggak sih pas udah selesai produksinya? Iya, kangen, Jadi kangen ya. sama ya suasananya gitu Iya, lah ya. selama 2 bulan tuh ngerjain kan. Terus kalau dari pahit-pahitnya nih, apa misalnya ngerjain apa ini rusak atau enggak misalnya berantem apa? Kalau pahit-pahitnya sih sebenarnya banyak ya, cuma kita dari awal itu udah apa ya, udah komitmen kalau misalnya mau ada problem apa, tetap fokusin di bikin filmnya dulu gitu. Terus kalau misalnya ada yang nggak apa ya, ada yang nggak bisa sesuatu, misalnya sempat tuh kemarin ada beberapa orang dari kelompok kita yang susah diajak syuting gitu kan. Pasti adalah dari kelompok-kelompok mungkin film-film lain yang aduh susah banget nih diajak kerjasama. Tapi itu kita mungkin fokus lebih ke gimana cara gantiinnya ya gitu, atau gimana cara apa ya, solusinya dari situ lah. Nah terus kebetulan juga kita juga banyak curhat dari Bu Reva dan banyak dapat masukan banget dari Bu Reva. Jadi kita juga lumayan terbantu lah buat ngatasin masalah-masalahnya. Tapi banyak sih yang mungkin kendala-kendala tuh yang kayak capek pulang malam, terus kayak saya director sama editornya tipes gitu. Iya, Jadi kita tuh yang di film itu ini infus beneran. oh enggak, ya itu infus beneran, ya itu infus beneran. Cuma memang pas syuting tuh banyak yang tumbang gitu. Terus kita jadi mikir, aduh ini gitu syutingnya gimana. Tapi ya gimana ya, kita dari awal tadi balik lagi, kalau misalnya kita tetap mau ke fokus ke syutingnya. Jadi sakit juga ya udah dimasukin deh. Yang penting nih 2 bulan nih selesai, cuma segini apa bentar lagi selesai kok kayak gitu. Oke. Terus itu kan proses-proses pahitnya tuh. Gimana kalian ketika menemukan hal-hal yang gak enak atau enggak hal-hal yang pahit-pahitnya, gimana solusinya untuk memecahkan itu menjadi bisa dijalanin gitu. 2 contoh momen mungkin yang sampai kamu kayaknya nggak bisa nih dilanjut gitu. Tapi kamu bisa kalian tuh bisa memecahkan itu gitu. Ada satu waktu di mana karena kendalanya tuh orang ini tuh nggak bisa hadir terus, jadi kita awalnya masih kita kasih toleransi kan, kayak kenapa nggak bisa ikut, kita ajak komunikasi. Tapi kalau misal orangnya udah nggak bisa diajak komunikasi, langsung kita confront ke depan dia, kita apa ya, kita tegasin, kita bener-bener ajak bicara yang serius, kenapa sih nggak bisa, terus gimana orang ini tuh dia butuh solusinya seperti apa, kayak jadi kita tuh cari tahu, find out orang ini dia punya solusi seperti apa. Karena kalau misal dari kita ngasih solusi kan dia juga nggak nurut gitu ya, jadi kita bener-bener harus ajak ngobrol orangnya, kita pahamin orangnya tuh bisa nurut kalau kayak gimana. Terus kalau paling masalahnya kebanyakan masalah di komunikasi sih, karena orang-orangnya juga. Jadi dari hasil ngobrol itu sama si orangnya gimana nih maunya dia, Iya, ya kan? jadi, Jadi mau nggak mau kita yang ngalah, ya kan? benar. Berarti solusinya adalah komunikasi itu guys. Emang paling penting komunikasi itu, ya kan? Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak enak atau segala macam, diobrolin, diomongin, baiknya gimana? Apa kamu maunya keluar nih dari grup, misalnya kayak gitu kan? Kalau misalnya dikeluarin, lu jangan marah gitu istilahnya kan, gitu. Oke, terus ada momen khusus nggak nih selama syuting yang favorit mungkin sampai terkenang gitu? Kalau dari menurut saya waktu itu kita pernah ke rumah temen yang lokasi syuting itu lumayan jauh dari sekolah, tapi kendaraannya kurang, jadi kita bonceng 3. Itu bolak-balik dari pulang sekolah sampai jam
10 malam ya, 10 malam kita pulang bonceng 3 Dari sekolah lokasinya kemana? ke Geraha Raya. Itu Lumayan jauh. lumayan ya, lumayan. Ya itu Jangan bonceng 3. kenapa-napa kan tapi di jalan. Enggak apa-apa sih, Bu. Setiap motor tuh benar-benar gonceng 3 semua. Beberapa kali Beberapa kali. Iya. ada 2 motor tuh kita Iya. Keren banget berarti solid guys. Iya. Nice. Terus ini satu lagi nih. Sebenarnya ini pertanyaan dari saya nih. Kenapa namanya Willoughby? Tadinya kan Disengat Lebahnya asal kalian tahu ya guys, namanya Disengat Lebah Production. Nah kan aneh ya. Maksudnya kan kita mau pemanggilan Disengat Lebah kan nggak lucu, maksudnya nggak keren gitu kan. Akhirnya saya suruh ganti kan. Coba dong ceritain kenapa harus lebah? Oke. Jadi nama Willoughby itu tersendiri tercipta dari, jadi tuh saya sendiri, ini sebenarnya bangun lucu sih guys. Jadi saya pas syuting saya sempat kesengat lebah di mata saya. Jadi lebah tuh ada apa sih, memorable gitu loh di kelompok saya. Jadi kita namain Willoughby. Nah, B itu kan E-nya 2. Jadi itu B itu artinya lebah. Emang lagi ngapain sampai bisa kesengat lebah? Saya lagi syuting di outdoor gitu, Bu. Terus ada gitu nabrak ke mata lebah gitu. Terus di sini saya bento. Tapi di syuting ketara hasil bentongannya. Lumayan ketara sih, tapi nggak terlalu lah. Terlalu manis berarti. Makasih. Jadi gitu. Oke, terus kesan dan pesan selama bimbingan sama saya gimana? Saya pengen tahu nih. Oke. Kesan dan pesannya, kita sih waktu itu puji Tuhannya kita bimbingannya nggak terlalu banyak. Maksudnya untuk bimbingan footage-nya kita nggak terlalu banyak, tapi langsung pas kita kasih itu udah hasil akhirnya, dan Bu Revani kasih revisi yang sangat-sangat membantu dan bikin film kita jadi jauh lebih bagus banget gitu. Jadi benar-benar sangat-sangat membantu. Terus kita juga apalagi saya sering curhat kan apa masalah-masalah yang ada di kelompok saya, dan yang tadi saya udah bilang kalau Bu Revani juga ngasih solusi yang mungkin kamu harus begini, mungkin kamu harus begini, yang jadi saya juga oh ya mungkin harus saya solusinya mungkin harusnya kayak gini gitu. Jadi benar-benar membantu, dan Bu Revani juga enak gitu diajak curhatnya, buat diajak kasih solusi permasalahannya kita kayak gimana gitu. Harapan buat acara Letters Movie buat kedepannya. harapannya ya semoga kedereakan. Sendiri. Semoga acaranya makin sukses. Semoga film-film berikutnya buat generasi berikutnya bisa lebih baik juga. Kita terus bikin Letters Movie jadi acara yang seru. Iya. Terakhir pesan dan pesan-pesan buat adik-adik nih. Nah, selama film di Letters Movie 2.0 ini banyak banget adik kelas yang ngomong ke saya, Bu, tahun depan ada nggak? Bu, tahunnya saya ada nggak kelas 10? Sempet itu kayak jadi jadi pertanyaan buat saya juga, nggak segampang itu loh gitu kan. Nah, sampaikan dong pesan-pesan buat adik-adik kelas biar mereka tuh punya bayangan gitu bahwa memang prosesnya nggak semudah itu gitu. Jadi pesan-pesannya ya, kalau misalnya nanti di tahun kalian ada, semoga ada juga, dan semoga Bu Revani terus bisa Amin, lanjutin doain sehat. festival Letters Movie ini. Pesannya mungkin jangan ngegampangin syutingnya, karena kelihatannya kayak ya itu cuma film kayak gitu doang mah, tinggal rekam doang gitu. Itu kalian harus lihat prosesnya dulu, karena ternyata proses itu nggak semudah itu. Tapi jangan dijadiin beban juga, karena di dalam proses yang susah, yang sulit, yang capek itu juga dapat banget have fun-nya kayak gimana ke teman-teman. Kalian juga dapat banyak banget ilmu, mungkin kamera atau audio contohnya, atau acting kan nggak tahu nih passion kita di mana. Nah itu kalian bisa banget ketemu oh ternyata saya suka ini nih, saya suka begini, saya suka nih megang kamera, ternyata kayak gitu. Jadi banyak ilmu yang dapat juga. Terus ya mungkin semangat aja sih, semangat, dan
keluarin ide-ide kalian dan kreativitas kalian yang keren. Oke, berarti itu pada intinya ya kan dinikmatin, dijalanin dengan happy. Karena kalau misal terlalu dibawa beban, kita aja juga ngerjain nggak enak kan, gitu. Oke, cukup. Terima kasih, we love you. Terima kasih banyak Ibu. Semoga saya doain, semoga buat para production, buat anak-anak saya juga yang lain yang walaupun gak masuk Latest Movie, semuanya jadi anak-anak yang cerdas, kreatif dan inovatif. Dadah. Dadah.